Namanya Rizal Pratama, seorang pemuda berusia 27 tahun, asal Bandar Lampung. Rizal dikenal oleh teman-temannya sebagai pemancing sejati. Baginya, memancing bukan sekadar hobi, melainkan cara untuk menenangkan pikiran. Suatu hari, ia memutuskan pergi ke sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamarga, sebuah desa kecil yang berada jauh dari keramaian kota. Desa itu terkenal memiliki sungai besar bernama Sungai Cibiru, tempat yang katanya dipenuhi ikan besar seperti gabus, baung, dan bahkan sidat raksasa. Namun warga desa sering berbisik bahwa sungai itu bukan hanya dihuni ikan, ada jang lain. Ketika Rizal tiba di desa itu, ia menumpang di rumah seorang warga bernama Pak Darmawan, seorang petani yang ramah namun sedikit pendiam. Pada malam pertama, Pak Darmawan sempat bertanya dengan nada serius, "Mas Rizal mau mancing di Sungai Cibiru?" "Ya Pak, katanya ikan di sana besar-besar," jawab Rizal sambil tersenyum. Pak Darmawan hanya mengangguk pelan. "Boleh saja, tapi jangan sampai kemalaman." Rizal tidak terlalu memikirkan peringatan itu. Ia mengira itu hanya nasihat biasa. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar tinggi, Rizal sudah berjalan menuju sungai dengan membawa tas pancingnya. Sungai Cibiru benar-benar indah. Airnya jernih, namun terlihat dalam. Di kiri kanan, sungai berdiri pohon-pohon besar yang sudah tua. Rizal duduk di sebuah batu besar, lalu mulai merakit joran dan memasang umpan. Tak lama kemudian, kailnya dilempar ke tengah sungai. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara air dan angin. Namun tanpa disadari, Rizal, di balik pohon besar, tidak jauh dari tempatnya duduk, berdiri seorang wanita. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya panjang, kulitnya putih pucat, dan ia memakai gaun putih yang melambai lembut tertiup angin. Dia adalah kuntilanak bernama Larasati. Sejak pertama kali melihat Rizal datang ke sungai itu, Larasati langsung tertarik. Sudah sangat lama ia tidak melihat manusia yang begitu tenang dan tulus. Setiap hari Rizal datang memancing, dan setiap hari pula Larasati diam-diam memperhatikannya. Awalnya hanya dari kejauhan, namun lama-kelamaan Larasati mulai berani mendekat. Suatu sore ketika Rizal hampir pulang, ia tiba-tiba mendengar suara perempuan lembut. "Dapat ikan banyak?" Rizal terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri beberapa meter di belakangnya. "Lumayan," jawab Rizal sambil tersenyum. Ia tidak curiga sedikit pun. Wanita itu terlihat seperti manusia biasa. Namanya Larasati. Begitulah ia memperkenalkan dirinya. Sejak hari itu, mereka sering berbincang setiap kali Rizal memancing. Rizal merasa senang karena punya teman baru di desa itu. Namun ia tidak tahu satu hal penting. Larasati bukan manusia, dan ada makhluk lain yang memperhatikan semuanya. Makhluk itu adalah siluman wanita bernama Ratih Permata. Ratih adalah siluman penunggu hutan di sekitar desa itu. Selama bertahun-tahun, ia hidup sendiri. Suatu hari, ketika ia melihat Rizal memancing di sungai, hatinya langsung tertarik. Ratih jatuh hati pada manusia itu. Ia sering mengamati Rizal dari kejauhan. Namun sebelum ia sempat mendekati Rizal, Larasati sudah lebih dulu melakukannya. Sejak saat itu Ratih menyimpan kecemburuan. Awalnya Ratih mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin Rizal akan berhenti datang. Namun ternyata tidak. Hari demi hari, Rizal semakin sering berbicara dengan Larasati. Bahkan mereka sering tertawa bersama di tepi sungai. Ratih yang melihat semua itu akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Pada suatu malam yang gelap, Ratih mendatangi Larasati di tengah hutan. "Jauhkan dirimu dari manusia itu," kata Ratih dengan suara dingin. Larasati menatapnya tenang. "Aku juga menyukainya." Jawaban itu membuat Ratih semakin marah. "Aku sudah memperhatikannya lebih dulu. Cinta tidak mengenal siapa yang lebih dulu," jawab Larasati. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun pohon berguguran. Ratih menatap tajam. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang pantas bersamanya." Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di desa Sukamarga. Suara tangisan perempuan sering terdengar dari arah sungai. Lampu rumah warga sering tiba-tiba padam. Hewan ternak gelisah setiap malam.
Warga desa mulai ketakutan. Pak Darmawan bahkan pernah melihat bayangan perempuan terbang di atas pohon. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Rizal masih memancing hingga larut. Tiba-tiba, langit berubah gelap. Angin bertiup sangat kencang. Dari arah hutan, terdengar suara tertawa menyeramkan. Rizal berdiri kebingungan. Di depannya, muncul dua sosok wanita, Larasati dan Ratih. Namun kali ini, wujud mereka berubah. Rambut Larasati terurai panjang, dengan mata merah menyala. Ratih berdiri dengan aura kuat seperti cahaya gelap yang mengelilinginya. Pertarungan pun dimulai. Angin berputar seperti badai kecil. Pohon-pohon bergoyang keras. Suara benturan energi gaib terdengar hingga ke desa. Warga desa keluar rumah dengan ketakutan. Langit di atas sungai seperti dipenuhi kilatan cahaya aneh. Pertarungan itu berlangsung lama. Ratih menyerang dengan kekuatan silumannya. Namun Larasati juga tidak kalah kuat. Rizal hanya bisa berdiri terpaku. Akhirnya, Rizal berteriak, "Berhenti!" Suara itu membuat keduanya berhenti sejenak. "Aku tidak ingin kalian bertarung. Karena aku," kata Rizal. Larasati menatapnya dengan sedih. Ratih juga terdiam. Rizal kemudian berkata dengan tulus, "Kalian berdua makhluk yang baik. Tapi aku manusia. Dunia kita berbeda." Kata-kata itu membuat suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Ratih menghela napas panjang. Ia akhirnya tersenyum kecil. "Mungkin aku terlalu egois." Larasati juga tersenyum. Pada akhirnya, mereka memilih berhenti bertarung. Ratih kembali ke hutannya. Namun sebelum pergi, ia berkata kepada Rizal, "Jaga dirimu baik-baik." Larasati juga menghilang perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berkata pelan, "Terima kasih, sudah menjadi manusia yang baik." Beberapa hari kemudian, suasana desa kembali normal. Rizal akhirnya kembali ke Bandar Lampung. Namun ia tidak akan pernah melupakan kejadian di Sungai Cibiru. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar gangguan gaib di desa Sukamarga. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, dan tidak semua perasaan harus dipaksakan. Kadang melepaskan adalah pilihan yang lebih baik daripada mempertahankan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kesabaran dan kejujuran hati dapat menghentikan konflik yang besar. Bahkan, makhluk gaib sekalipun bisa memahami kebaikan jika manusia menunjukkan ketulusan. Yang terakhir adalah bahwa manusia harus selalu menghormati tempat-tempat yang ia datangi. Karena kita tidak pernah tahu siapa saja yang hidup berdampingan dengan kita di dunia ini. Menurut kalian, bagaimana jika berada di posisi Rizal? Apakah kalian akan tetap memancing di sungai itu setelah mengetahui ada makhluk gaib yang memperhatikan? Dan menurut kalian, siapa yang sebenarnya lebih tulus mencintai Rizal Kuntilanak Larasati atau Siluman Ratih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel kreator Jampang agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor menarik lainnya untuk kalian semua.